Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Salsabila dengan NIM 2301020070. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Denny Chandra SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah suatu kondisi pada seseorang yang memiliki panjang tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan umumnya. Kasus stunting merupakan permasalahan global dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcakupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Tinggi badan merupakan salah satu jenis pemeriksaan antropometri dan menunjukkan status gizi seseorang. Adanya stunting menunjukkan status gizi yang kurang malnutrisi dalam jangka waktu yang lama. Masalah malnutrisi di Indonesia merupakan masalah kesehatan yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Dilihat dari prevalensi stunting secara keseluruhan baik yang di mid maupun short, maka prevalensi sebesar 30,8. Laporan riset kesehatan dasar di 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4 selama 5 tahun, yaitu 37,2 di tahun 2013 menjadi 30,8 di tahun 2018. Proporsi status gizi pendek dan sangat pendek pada seorang mencapai 2,9 atau lebih tinggi dibandingkan target rencana pembangunan jangka mencegah nasional pada tahun 2019 sebesar 28 derajat. Dari hasil studi gizi Indonesia yang dilaksanakan tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,6, sedangkan di Provinsi Bali sebesar 14,4. Dan jika melihat prevalensi stunting di Provinsi Bali tahun 2020 sebesar 61, prevalensi di kabupaten sebesar 2,8 di Jamrena. Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting juga merupakan masalah kesehatan yang harus diperhatikan dan ditangani sejak dini. Karena dampak sangat panjang untuk kehidupan seseorang, kejadian stunting merupakan suatu kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut: dengan meningkatkan pengetahuan, mengonsumsi tablet tambah darah jika mengalami gejala anemia, memperbaiki pola makan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana permasalahan dalam penelitian upaya pencegahan stunting pada dewasa muda. Dampak akibat stunting adalah penurunan prestasi akademik, peningkatan resiko obesitas, lebih rentan terhadap penyakit tidak menular, dan meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak pada kehidupan seseorang, terutama resiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Manfaat penelitian 1. Hasil penelitian harap dapat memberi tambahan informasi dan manfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang maternitas mengenai upaya pencegahan stunting pada dewasa muda. Kedua, pada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui mengenai pencegahan stunting sejak dini. Yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pemasukan dalam pengembangan ilmu seperti keperawatan tentang gambaran pencegahan stunting pada dewasa muda. Yang keempat, bagi penelitian yang berhubungan dengan upaya pencegahan stunting pada dewasa muda. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apa ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuan penelitian upaya pencegahan stunting pada dewasa muda. 1. Mengidentifikasi karakteristik dewasa muda berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi upaya pencegahan stunting dengan melakukan deteksi dini terhadap penyakit. Ketiga, mengidentifikasi pengukuran indeks masa tumbuh. Keempat, mengidentifikasi pelaku hidup bersih dan sehat. Kelima, mengidentifikasi supaya pencegahan stunting dengan meningkatkan pengetahuan dewasa muda tentang stunting.